Oke Samir, nanti Bapak akan berikan video tutorial mengenai sistem pendingin. Di situ nanti ada keterangan mengenai komponen-komponennya, sistem pendingin apa saja, dan lain sebagainya. Selamat disimak nanti video tutorial dari saya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, baik Bapak. Gimana kabarnya Bapak juga? Baik-baik juga kan? Pelajaran hari ini apa Bapak rencananya? Oh ya, saya baik Samir. Hari ini nanti insya Allah akan kita rencanakan belajar mengenai sistem pendingin. Di situ nanti akan dipelajari mengenai apa saja komponennya, prinsip kerja sistem pendingin maupun perawatannya. Nah, nanti akan saya berikan video tutorial mengenai sistem pendingin. Oke, siap Bapak. Kami akan mendengarkan dengan seksama. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja, G. Mesin bekerja dengan memanfaatkan pembakaran. Dan pembakaran itu menghasilkan panas yang terus bertambah selama mesin dihidupkan. Tentu itu berbahaya, karena panas tersebut bisa melelehkan komponen-komponen mesin. Untuk mengatasinya, setiap mesin harus dilengkapi dengan sistem pendingin. Lalu seperti apa cara kerja sistem pendingin tersebut? Prinsip kerja sistem pendingin adalah memanfaatkan perpindahan panas dari media panas ke udara. Saat Anda meniup air panas, maka air tersebut lebih cepat adem, bukan? Itu karena, hembusan udara yang mengenai air akan menyerap panas air lebih cepat. Sehingga air juga lebih cepat adem. Sekarang kita kembali ke sistem pendingin. Pada sistem pendingin, kita menggunakan komponen yang bernama radiator. Anda juga pasti sering mendengar nama komponen ini. Radiator berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pelepasan panas air radiator ke udara. Di dalam radiator terdapat tangki, pipa pendingin, dan grill pendingin. Cara kerjanya. Air panas masuk ke inlet tank radiator, kemudian air langsung masuk ke pipa-pipa pendingin. Pipa pendingin ini berbahan logam yang kita tahu sendiri logam itu penghantar panas yang baik. Akibatnya terjadi konveksi atau perpindahan panas dari air panas yang mengalir dari tangki inlet ke pipa-pipa pendingin. Lalu pada celah pipa-pipa pendingin, diletakkan grill pendingin. Apa itu grill pendingin? Ini juga terbuat dari plat logam yang tipis. Fungsinya untuk mempercepat pelepasan panas. Dalam ilmu termodinamika, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pelepasan panas adalah dengan memperbesar luas penampang. Grill pendingin ini memiliki ketebalan sangat tipis. Dan kalau dihitung, luas penampangnya besar. Tapi karena dipasang dengan ditekuk, maka terlihat kecil. Panas yang sebelumnya terkumpul pada pipa pendingin, disalurkan ke grill pendingin. Sehingga sekarang panas dari air radiator menyebar pada grill radiator. Kemudian kita letakkan sebuah kipas di belakang radiator. Kipas ini akan menghembuskan udara supaya melewati celah-celah grill radiator. Akibatnya, panas yang tersebar pada grill radiator diserap oleh hembusan udara. Hasilnya, panas air radiator berangsur hilang dan di tangki bawah, suhu air sudah kembali dingin. Sekarang kita bahas perputaran air radiator di dalam sistem pendingin hingga air radiator dapat terus bersirkulasi tanpa menyebabkan mesin overheat. Di dalam mesin, ada sebuah jalur air yang kita kenal dengan water jacket. Water jacket ini merupakan jalur air mengalir di dalam mesin. Jadi disinilah, air radiator akan menyerap panas mesin. Agar air dapat bersirkulasi, kita perlu pompa air. Dan pompa air umumnya terhubung ke puli mesin. Sehingga pompa akan bekerja tiap kali mesin hidup. Untuk menghubungkan water jacket dengan radiator, kita menggunakan dua selang yang masing-masing dipasang pada tangki atas dan tangki bawah radiator. Sehingga air dapat bersirkulasi dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu kerja mesin. Dari berbagai studi yang telah dilakukan, ternyata mesin dapat bekerja lebih efisien apabila berada pada suhu kerjanya. Suhu kerja mesin bensin, umumnya berkisar antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Itu artinya, sistem pendingin tidak hanya bertugas untuk mendinginkan mesin tapi juga menjaga supaya suhu mesin tetap berada pada suhu kerja. Oleh karena itu, sirkulasi sistem pendingin yang kita bahas tidak terjadi terus-menerus selama mesin bekerja. Ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama adalah pemanasan. Pada tahap ini terjadi sirkulasi air pendingin di dalam mesin saja atau air tidak dialirkan ke radiator dan kipas radiator pun tidak menyala. Tahap ini ditujukan agar mesin bisa lebih cepat panas. Untuk melakukan tugas ini, maka kita perlu menambahkan komponen yang bernama termostat. Termostat adalah katup yang dapat membuka dan menutup aliran air berdasarkan suhu air tersebut. Tapi bagaimana caranya? Bahan thermal wax yang ada di dalam termostat akan mengembang di atas suhu 70 derajat Celcius. Saat thermal wax mengembang, itu akan membuka katup termostat sehingga air dapat mengalir. Tapi pada tahap pertama di mana suhu air belum mencapai 70 derajat Celcius, thermal wax belum mengembang sehingga katup masih tertutup. Lalu kita ke tahap kedua yakni tahap normal. Tahap ini berlangsung ketika suhu air pendingin mencapai 70 derajat Celcius. Pada tahap ini, termostat mulai terbuka sehingga sirkulasi air pendingin sudah mencapai radiator tapi kipas pendingin masih belum menyala. Ketika mencapai tahap ketiga atau tahap pendinginan, suhu mesin sudah melebihi 90 derajat Celcius atau sudah melebihi suhu kerja. Pada saat ini, kipas pendingin akan menyala sehingga proses pendinginan terjadi. Kipas akan berhenti berputar ketika suhu air pendingin sudah turun ke 80 derajat Celcius. Lalu siapa yang mengontrol kinerja kipas pendingin? Untuk mobil-mobil sekarang, kipas pendingin sudah dikontrol secara elektronik. Kita menggunakan beberapa sensor seperti sensor temperatur air dan sensor kecepatan mesin. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke ECU untuk diolah. Lalu ECU akan mengirimkan sinyal untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Seperti itulah cara kerja sistem pendingin untuk menjaga suhu mesin tidak terlampau panas. Jangan lupa subscribe karena masih banyak animasi yang akan kita bahas nantinya. Demikian anak-anak video tutorial mengenai sistem pendingin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.